Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, boleh sehat ya, Bu? Bapak-bapak sehat sadonya? Alhamdulillah. Sering diulang disampaikan 4 nikmat karunia Allah tadi itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, karena tidak semua orang yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ibu ya, ada ibu ya, banyak. Awak sehat, alhamdulillah. Karena nikmat sehat itu luar biasa. Sedang sehat, payah ibadah. Boleh kalau tak sehat. Makanya kata Rasul, "Ightanim khamsan qabla hamsin." Pergunuan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihataka, sehatmu sebelum datang sakit. Nah, kini awak sehat, umur panjang, alhamdulillah. Ya, dojo bagai umur panjang, badan sehat, waktu luang dah ada untuk ibadah. Sibuk, apalagi kalau sudah rayu kok. Balik tuh. Dulu kalau lebaran itu kan ramai. Jadi kalau ingin mencari umat Islam, lihat di Idul Fitri atau Idul Adha. Wah, tuh keluar sedoh itu. Ya, tidak pernah ke rumah sajinya di bodoh. Kalau ingin tahu orang yang beriman, kata Rasul, lihat di waktu sholat subuh. Itu sholat seleksi namanya itu. Jadi kalau datang dia sholat subuh, hakul mu'min, orang yang beriman yang sebenarnya. Dan kita Allah titipkan waktu luang dan kesempatan. Alhamdulillah. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang-kadang tak lo istiqomah do. Aduh saya. Gangguan lah, kesibukan lah, kegiatan ini itulah. Yang penting semua nikmat yang Allah titipkan untuk sementara selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang hadir, yang selalu mendampingi kita, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Kembali pada kali ini kita Allah izinkan ketemu dalam majlis ba'da salat maghrib ini. Semoga Allah ridho kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Habis hari raya itu, habis Idul Fitri, Idul Adha, yang sering menimpa umat adalah
ada beberapa faktor. Yang pertama sekali, mudah-mudahan awak indah dan terselamatkan dari itu. Kita selindung ke Allah, tak kekuatan dan mohon ke Allah. Yang sering menimpa umat itu adalah salat sering diabaikan. Kadang lain salat di ujung-ujung waktu. Maka agar kita menjadi hamba yang terbaik selalu dalam pandangan Allah, jaga ibadah salat. Jaga itu artinya dijaga kalau suminahnya, kalau lah masuk waktu tamakan sholat. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu hadirin kaum muslimin menentukan kualitas seseorang hamba itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya. Tidak ada artinya hidup lama, umur panjang, bergelimang dengan pangkat dan jabatan, harta benda banyak, anak turunan tak tanggung banyaknya, kalau tak sholat tidak ada arti hidup. Memang seperti itu Allah yang sampaikan. Karena sholat itu adalah menentukan seseorang di hadapan Allah posisinya. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 bagian akhirnya itu Allah sampaikan syarat ketemu dengan Allah itu amal soleh. Salah satunya amal soleh adalah sholat. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan, dia harus beramal soleh. Tidak ada kata kunci lain daripada itu. Amal itu karajo kalau menurut awak perbuatan. Jadi ada amilus sayyi'ah, ada amilus solehah. Sayyi'ah itu yang buruk, dosa. Nah, kita amal solehnya. Makanya sholat. Sampai-sampai Nabi menyampaikan, kalau awak lah sholat tinjau suami sudah sholat istrimu bagaimana, suami istri sudah sholat anakmu bagaimana. Dan itu tanggung jawab. Kadang-kadang itu hal yang sepele itu, malahan itu sudah dianggap tidak peduli lagi itu. Kadang awak bersolat, awak saya katakan, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Begitu kata Allah, pelihara dirimu dan kita udah hafal itu ayatnya. Keluarga, siapa keluarga tuh? Ya bagi suami, anak dan istri. Suami istri, ya anak-anak, turunan awak. Bahkan Nabi Ibrahim sedih pingin dake jurma ibadah, bajalan jauh. Cari, sedang hamil tuh, ditinggal bini di situ. Jadi salat itu menentukan, Bapak Ibu hadirin. Makanya muru auladakum bis shalah, kata Rasul. Suruhlah anak-anakmu mendirikan salat. Jadi bukan hanya kita, anak-anak kita. Ini cali anak-anak akhir zaman gini kok Bapak Ibu, aduh, miris sekali kita. Yang banyak kini kok yang ramai itu di kafe, di mall, di tampe-tampe parkir apalah, anak muda nongkrong. Rumah ibadah tuh musiman saja loh itu. Kadang wirid remaja payah aja membawa. Bila kabar ilmu agama di sekolah kadang tahu selawat sekolah kini Bapak Ibu yang guru berajam anak di SD, di SMP, di SMA beraja agama 3 jam, 2 jam. Dan itu seminggu loh, itu pekan.
beko anak tamek TPQ JMDA ko nyodak ke masjid lah dah. Gaya lah tamek mah. Bana ngaji tamek pak sebenarnya. Ya nanti. Ndak sekali dua kali dah Bapak Ibu. Acok awak tanya kayak gitu. Bana solat. Bana ngaji. Bana surau. Tamek pak sebenarnya. Alhamdulillah. Dan itu bukan salah guru. Orang gae nan salah. Cak jale-jale sewak. Orang tua tak memperhatikan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada nanti anak masuk neraka, itu orang gaya yang dielok dulu tu. Ndak anak tu duluan dah. Kena ada sebab. Sebab orang tua. Kalau ada istri nanti masuk neraka, suami pertama. Hati-hati itu. Karena kita ini sebagai suami adalah pemimpin, tanggung jawab. Itu nyata barik jadi suami itu Ibu. Surga ibu-ibu itu bagi suami. Surga anak orang tua. Jadi sholat perlu sangat. Ya memang kadang-kadang agama itu kan mengingin sebenarnya. Mengingin kalau lupa mengingin terlampau bersingkuan kayak gitulah kalau di Minang. Ingin tarui. Salat pun dingin. Sebentar lewat dingin lah berkata jam berapa solat Isya tu. Dingin tu. Besok sedang lama lalu dingin lah boleh tu. Nah zuhur dingin lah, dingin lah indah yo. Apalagi kalau dilarang solat. Dulu kan ada dilarang solat tu, solat jemaah kasih ya. Disilang-silang masa ji ini begitu. Dulu zaman Katumba dulu. Gitu. Zaman dulu. Jadi hadirin kaum muslimin, salat menentukan. Jadi jaga salat 5 waktu dan tingkatkan perbaiki kualitasnya. Kadang lain salat 7 waktu, ada malahan salat antar iklan. Jemaah siko tak ada jemaah tempat lain. Yang hobi menonton besok itu, itu salat antar iklan doh. Iklan masuk, ini sembahyang. Sembahyang sudah. Iklan selesai, lanjut episode berikutnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu hadirin, tingkatkan kualitasnya. Biasanya awak rajin salat 5 waktu. Kini salat sunnah. Pak banyak salat sunnah. Walaupun statusnya sunnah, tapi nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, banyak contohnya. Salat tahajud maqam mahmuda, bisa mengangkat maqam kepada tempat-tempat terpuji di sisi Allah dan makhluk lainnya. Salat apa lagi? Salat sesudah wudu. Sudah wudu, awak salat, itu Bilal sila tadangah suruh sandal di sargo gara-gara salat wudu. Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang kau amalkan? Lah tadanga suara sandalmu di surga. Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah, kecuali siap wudu, ambo salat sunnah wudu 2 rakaat. Itu sih taruhnya itu. Kan hebat tuh. Sunnah itu. Siapa yang menjaguh 2 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Itu sunnah itu. Tidak wajib itu dong. Jadi kadang-kadang kan ada yang menganggap kan sunnah, kan ada gitu. Tidak, merugi hewa. Makanya definisi sunnah itu kalau di karajuan bapak halo ditinggal marugi. Itu sebenarnya itu. Nyodo bagi karajuan bapak halo tinggal ndak ada. Tinggal ndak ada so. Kan sunnah Mas. Iyo sunnah, tapi kan nilainya itu luar biasa di sisi Allah. Contoh, siapa yang salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, apa balasan yang Allah siapkan? Khairu minad dunya,
lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sunnah itu Bapak Ibu hadirin. Awak pelihara tuh. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, salat ini sudah banyak dilengahkan dan diabaikan oleh umat. Mari kita jaga. Habis. Halo. Oh jam 7 baru. Nyo pakai seni kata. Kalau dalam kabatannya boleh Bapak Ibu. Awak ndak kaku benar dong, ndak terlalu menonton. Biasa saja. Dulu Ramadan kan aku pernah jadi siko dulu tuh. Ambo kan hobi mambo tripod. Biasanya kan ada asisten, tapi sekarang asisten saya nggak ada lagi. Udah merantau semuanya. 2 sudah di Mesir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang 2 lagi di pondok. Mohon doanya Bapak Ibu. Jadi jaga salat 5 waktu. Apalagi kalau awak lagi la pensiun kok Bapak Ibu, jangan di rumah ju salat delay. Ka rumah saji. Masjid rancak-rancak dibangunkan untuk salat jamaah. Dia ada bahasanya aqimus shalah. Bukan aqimis shalah. Aqimus shalah itu jamaah itu. Jadi dalam Al-Baqarah, aqimus shalah, dirikan salat perintah. Wa atuz zakah perintah. Perintah itu kan kalau dalam kaidahnya al-aslu fil amar lil wujub, asal pada perintah itu wajib. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang yang ruku'. Jadi di mana orang bersama ruku itu? Ya di masjid musola, salat jamaah. Ya makanya ada ulama yang menyatakan salat jamaah itu hukumnya wajib. Dan itu tidak salah. Dalil-dalilnya itu jelas. Ada ulama yang menyatakan itu. Jadi apa contohnya? Contohnya, salah satu contohnya, dalam keadaan perang, mungkin Bapak Ibu tahu perang kok tahu selalu sangat bahaya gitu kan. Itu masih disyariatkan sholat. Separuh tagak pakai senjata, nan separuh lagi sholat. Itu hebatnya. Yang kedua, ada sahabat Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Saya tua, terus buta, jadi indah aduh yang kami bimbing ke rumah saji. Tu bah, lei boleh hambo solat di rumah ya Rasulullah. Buta, tua, indah aduh nan pembimbing ke rumah saji do. Nah, bayanglah tu. Berarti duit mungkin seorang, sebatang kara gitu kan. Mungkin istri beliau wafat, anak-anak tidak ada. Lei boleh solat di rumah ya Rasul, atau permintaan beliau tu orang gaib tu. Apa kata Rasul? Anta samiatun nida? Apakah engkau dengar azan? Lai tadanga azan kata Rasul. Lai ya Rasulullah fa'ajibhu, datang. Orang gaib tu. Butuh lo lai. Ndak lo ada nak kami bimbing ke rumah saji. Tadanga suruh azan tu, datang tu. Kan jelas tuh dalilnya tuh. Sahabat Rasul. Sahabat tuh orang yang hidup di zaman Rasul. Beriman kepada Rasul dan wafat dalam keadaan beriman. Iko badan gadang, rumah ada kayak Mas Haji, balanci-lancian di rumah Haji rumah. Awak yo lengkap lah gitu. Dititipkan sama Allah. Kaki ado, tangan ado, talingo ado, batu ado. Sempurna sudah. Balik juga ke rumah saji. Itu namanya dalam kajian ilmu tauhid kufur nikmat. Hanya 2, ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Na'udzubillah, kita selindung kepada Allah agar kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Jadi ternyata sholat jamaah itu sangat luar biasa. Nah, apa dalilnya lagi? Sholat jamaah itu lebih afdol ketimbang dengan sholat seorang.
27. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Hadisnya sahih. Nah, yang terkenal itu dalam kitab itu sebenarnya banyak itu. Yang kan 27 yang terkenal bagi kita. Dia ada 25, ada 28. 27. Sekali awak salat maghrib di siko berjamaah sama jo 27 kali surang di rumah. Itulah contohnya tuh. 27 kali itu sama jo 27 hari. 27 hari itu hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Itu kali-kalinya itu. Jadi awak umur pendek, umat akhir zaman kok. Memang qadarullah, sunatullahnya kayak gitu. Tapi kualitasnya, nilai kelipatannya sudah Allah siapkan, kok ndak dicari itu. Kan balik kawak balik tak. Jadi Bapak Ibu, kalau doa mungkin dalam perjalanan suami istri, dalam pasawangan ndak wasubuk, ndak tadanga suruh azan kok doa atau ndak wasubuk masjid musola doa. Mampir aja wak di maka mampir salat jamaah dengan istri wak. Jo anak-anak tuh dalam mobil tuh ada berlima, ada orang 6, bertiga bagi jamaah itu kan lebih dari 1 kan sudah sah jamaah itu. Salat jamaah itu nggak dikejar. Nah itu kualitas namanya itu. Ini ada kuantitas, ada kualitas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mari kita biasakan. Apalagi yang tinggal lingkungan dekat masjid, masya Allah, sabaranya bersyukur bana awak lay ditakdirkan Allah tinggal dekat rumah saji. Anda aja datang ke rumah saji doh, aduh, naudzubillah. Nyo kadepek datang ke rumah saji itu jangan dibawa orang leh. Biarlah awak kini solat di belakang imam sedulu. Kalau di muka imam solat, itu lain cerita nanti itu. Anak mau itu bu, lah disumbayangkan tuh, lah mati itu. Dak wangoknya lah dah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan umur awak kon dak lama dah. Wa mata dari nafsun biayin adin tamut. Itu dalam Al-Quran surah Luqman kan, usia bara sadang dima itu rahasia Allah, bukan urusan awak. Awak tidak tahu. Tapi selagi kita diberi kesempatan sama Allah ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bersyukur Bapak Ibu lai dake di rumah saji. Nak kau tanya bu boleh? Jam 7:10. Dia ngengek dagiang dah. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, saya sering minta doa kepada Bapak Ibu. Anak saya yang ketiga itu dia mau ke Al-Azhar ke Mesir, mohon doanya Bapak Ibu. Selalu ambo memang nyinyih. Kata Rasul kayak gitu. Perbanyaklah kau minta doa kepada orang lain, mana tahu dari mulut siapa doamu diijabah Allah. Sedang Rasul saya minta doa kepada Imam Ali. Ya Rasulullah, kenapa? Saya mau tawaf. Baik, doa namboyo ke Nabi. Nah, itu bayang entah. Bagi Rasul apa yang tidak ada? Bisa semuanya. Doa nambo deh. Ayo Rasulullah. Jadi banyak-banyak minta doa kepada Bapak Ibu. Apalagi untuk anak-anak awak. Tantangan anak awak ini barek Bapak Ibu. LGBT itu luar biasa. Awak ngeri gini kok. Mencari masjid langgang tu ramai di kafe-kafe. Waduh ya Allah. Boleh gini kok. Gini kan gencar-gencar gini kok di Sumbar itu. Bukan 18.000 lebih, sudah lebih LGBT itu. Jadi ya begitulah sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di parlemen itu, di anggota dewan itu, buat perda syariah dilaksanakan. Nah, itu kuncinya. Kalau tidak laksanakan, tidak ya, bantah ya.
Udah syariah. Udah syariah itu kan untuk awak. Tidak ada untuk agama lain. Islam. Jadi tidak ada bertentangan. Buat saja. Salah itu hukum. Itu kan perbuatan-perbuatan yang sangat bahaya. Jadi ngeri kita Bapak Ibu. Luar biasa sekarang di Sumatera Barat. Narkoba, perbuatan-perbuatan lainnya. Itu pengundang bencana itu. Karena dari zaman Nabi Lut itu sudah terkutuk dan terlaknat. Nah, tidak usah dilanjutin itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita selalu jaga diri kita, keluarga kita, anak dan turunan kita. Jadi jangan untuk awak saja, anak turunan awak, anak kita. Itu doanya itu Rabbi ja'alni muqimus shalah wa ja'alni, kan itu doa. Jadi selalu kita diberikan keistiqomahan anak kita, diri kita dalam menjalankan ketaatan ke Allah, ibadah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena sholat adalah menentukan posisi, menentukan. Sholat nanti pertama diperiksa. Hadisnya sahih. Jadi pas masuk nanti di akhirat itu, awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah, hari kiamat itu as-shalah. Salat. Nah, dipastikan Bapak Ibu, anak-anak awak, cucu-cucu awak dia salat. Kalau ndak harus ganas awak di rumah. Dari ketek kok ganas awak. Marah. Kalau lah gadang besok berang-berang nyinyi seorang lawak. Nyongguan nan dia awak, nyogiliang nan dia nyolaluan dia hati-hati itu. Maka dari ketek banyak tu, lah payah nyuruh dari dulu di ketek namu damu kini lo kadang-kadang. Itu menyasar namanya tu. Dari kecil ini. Makanya Nabi dari muruh auladakum bisolah, muruh dari kecil. Bahkan kalau ndak namuak fadribu, pukul. Tergantung memahami, terserahlah. Mau dilacui jadi yo, atau bahasa jadi juga, kan bisa saja itu. Orang lazan tuh, yo mah nyuruh dua main apa aja bro, nontonnya bro. Lah kami orang, lain tadangah orang, itu kan terpukul dia itu. Ndak harus dilambui lah dah. Itu kan tuang, ndak ya namu ada, cabui kami pinggang. Itu caranya. Ndak ada ham doh. Anak-anak awak ayah cuman dehe. Kalau bagi ambo di rumah ndak berlaku ham doh Pak Ibu. Nggak ada cerita ham doh. Ini kan ada orang kini kan main-main ham gini tuh, ndak. Dia ambo ndak berlaku doh. Nan ka masuk neraka nanti ambo, nan ka dihisap saya orang tuanya. Bukan angku. Ndak pak doh. Ham itu boleh selagi tidak bertentangan dengan aturan Allah. Tidak boleh. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, tidak ada ham, tidak berlaku. Dalilnya ada, la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada khaliq Allah. Tidak boleh. Saja bentuk aturannya. Kalau bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, silang. Tidak ada cerita. Nah, ada caranya. Tapi awak kan itulah kadang-kadang ini ketik baru ibu hawa. Tuh gara-gara ibu tuh mah. Sampai gak ibu kan. Lawaran anak-anak lah nyo, ndak sembayang loh. Karena banyak kaduan kayak gitu. Di wala itu ya aja lah. Sabar saja dulu, doa saja lah. Itu caranya. Doa sama banyak. Doa ibu itu kan mustajabah itu. Pintu langit dibuka. Tapi jangan doa-doa yang buruk, doa yang elok. Jadi sholat amal pertama nanti diperiksa. Itu tidak bisa diukur dengan akal tuh Bapak Ibu. Laisa banah itu. Jangan muncul pertanyaan kayak gitu. Kalau laisa banah itu, matilah dulu. Untuk itu
Nyodoh begitu. Jadi memahami sesuatu itu ada bisa dengan akal, ada yang enggak, harus di atas akal. Makanya Allah beri 4 hidayah. Kayak manusia, 1 naluri. Apa tuh Bu naluri? Insting. Kalau bayi anak kita umur sehari 2 hari, nyolapa mengagu menangis, nyo basah menangis jo, nyo buang air kadang BAB menangis jo, ada samui magigi ndak nampak ada wak dak, nyo menangis jo, sanjato tangi. Kenapa? Karena dia punya itu. Yang kedua, panca indera, pengembangan hidayah pertama. Mulai itu merasa, meraba ini segala macamnya. Dan ketiga, akal. Baru masuk yang ketiga. Tapi kalau datang makan dia jangan dia kalin. Ndak muah tu dah. Seteres beko. Lari ke hidayah yang keempat. Apa itu? Agama. Adin, iman itu jatuhnya. Gitu. Jadi ndak sadonyo yang bisa diakal. Ndak tamakan diakal tu doh. Iya ndak tamakan diakal doh. Karena awak lempana masuk dalam kubur tu doh. Kalau ndak cobaan lah. Ya. Gak seminggu jadi. Jangan seminggu lah. Setengah hari saja jadi. Kau ndak kau keluar lihat. Kolej duit ya. Ndak bisa. Jadi tidak semuanya yang bisa dicerna oleh akal. Lari kepada agama, iman. Makanya akal, karena akal manusia itu karena terbatas. Tidak semuanya yang bisa dicerna oleh akal. Isra mirat tu yo. Ya, seteres bego. Bagaimana siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur, malaikat ini segala macam. Jangan. Iman sajalah. Makanya lari kepada rukun iman. Gitu. Jadi itu hebatnya dalam Islam tuh ada rukun iman, ada rukun Islam. Ada yang ketiga, ihsan sebenarnya itu dalam kajian ilmu tauhid. Ihsan. Jadi tripod, kan kaki 3 tuh. Kalau hilang sudah jatuh dia, ambruk dia. Jadi itu bicara masalah hal-hal yang berkenaan dengan gaib, sifatnya itu adalah iman. Jadi pertama kali nanti di akhirat salat. Bahkan Nabi mengejaan salat itu perbedaan atau beda atau yang membedakan antara umatku dengan yang bukan umatku, kata Rasul. Bainal abdi wal kufar tarakus salah. Akan jadi itu. Beda antara umatku dengan yang bukan umatku, salat. Kalau dia salat umat Islam, kalau ndak kafir. Itu jaleh. Jadi dalam Islam tuh Bapak Ibu hitam putih, abu-abu ndak ada. Kalau ndak kaniak benar. Itu bahasa Quranji, bahasa ada, bahasa Quranji ya. Kalau ndak kanin benar. Gitu. Kanin, tahu kanin Bu? Kanin. Ndak kaniak. Ndak masuk dalam Islam. Makanya Islam tuh kafah. Menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Sado Allah piaman ya. Baik, terkena ribu ya. Jadi hati-hati kita. Islam itu sudah sempurna, lengkap sudah. Seluruhnya sudah dibimbing, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dalam kitab-kitab. Itu gunanya awak rajin-rajin awak mandanga. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang ngajar. Kalau le talok, le sanggup, ada kemampuan kita ajarkan sama orang lain, anak kita, keluarga kita, murid kita, mungkin bapak ibu guru, bapak ibu dosen, ajarkan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik itu nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, diamalkan sama orang nanti. Gitu caranya. Kalau ndak bisa awak ngajar, muta'alliman, belajar. Makanya dia suruh anak awak itu dulu dia suruh tarui, suruh. Jadi umur dia belajar ngaji, belajar dia sekolah. Mencari anak-anak di lampu-lampu merah tuh anak-anak kitik-kitik bagaikan usia sekolah.
di kadai-kadai nasi kadang-kadang tuh di apa tanya, kamu sekolah nggak? Kampung di mana? Tinggal di mana? Banyak gayanya mungkin udah disetting tuh, ndak ruang pak, ndak ruang kamar dia seketik kok kawan. Orang tua gimana? Meninggal pak, aduh saya, kakak awak tawakal pak, kita makan tepi lawik atau gitu, aduh, besok tiba inyo aja baru. Jadi tiba inyo aja baru, berarti kan sudah di setting itu. Aduh, begitu jahatnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu hadirin. Kalau ndak yo bisa ngajar indah, baraja indah, sami'an mandanga. Undangan ndak jolai. Kalau ndak mendangan tu lo parahna tu. Wala takun rabi'an, jangan masuk golongan kampe. Golongan kampe itu muaja indah, baraja indah, menengah indah. Nanti khawatir nanti summum bukmum. Arti itu bu, pakak, bisu, bisu itu bisu. Kalau bisu penyakit ya, buto. Yang pakak telingo enggak. Kolbu. Itu tauhid itu. Telingonya hari yang piti salai saja tuh tantu mudinya tu. Mampak. Matonya yang butuh. Tidak. Mata hati. Lah tinggal ada kewasaji. Badari yang mai azan segala macam ndak je doh. Itu yang pakak bisu tu butuh tu. Hati itu. Jadi kalau hati yang jauh dari rumah saji, nyo pakai lu wasi itu, wasi pakak tu, wasi bana. Kita mohon ke Allah jangan sampai itu. Nanti khatamallahu ala Masyaallah. Kalau itu lantibo ibu habis harapan. Kalau ambo mengaji di kampung dulu ngaji guru tu khatam tu yo samparno kunci mati gitu. Cap stempelnya. Tak selindung ke Allah. Mari. Jadi setidak-tidaknya awak mendengar. Biasanya Bapak Ibu kalau ambo itu kan pribadi ambo kalau ndak ada ambo mengaji, ambo mendengar kaji itu. Ambo wajibkan diri ambo kayak gitu. 5 orang wirid ambo baik itu. Atau sambil lewat itu kan kadang orang wirid ambo tagak tuh. Ilmu itu perlu ustaz sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Talingo nanti akan dihisab. Itu nyanyi ibu dulu mah tahun baru tuh. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi di suatu masa Anda akan ditanya. Ya Bu ya. Wah, jelek kayak gini bintang qasidah juga dulu tuh di zamannya gitu. Jadi Allah nanti akan hisab dan itu pasti. Saya lihat dalam Al-Quran surah Yasin. Ada tuh kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut manusia digembok. Gembok tu tak sama je gembok rumah awak tu doh. Cari sesuatu kalau ingin tahu. Jangan tanya lo gini. Gembok, kadang gembok ya, cari sesuatu deh. Gitu salah. Kalau do tanya Bu. Siapa ngomong tangan. Jadi hati-hati itu para pejabat tanda tangan fiktif itu jangan main-main doh. Hati-hati itu. Jadi pejabat tuh bare tuh kalau tidak hati-hati. Makanya taruhannya salah satu yang mendapat naungan nanti di akhirat imamun adil, pemimpin yang adil dan bijaksana yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau enggak, ya, dakwah enggak bahas pemimpin gini godoh.
Ini kajian khusus lu rumah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari hati-hati kita. Agar semua yang Allah titipkan kita ini Bapak Ibu hak pakai. Itu tauhid, bukan hak milik. Hak pakai. Kodrat, iradat, sami', basar, itulah mulai hilang cici itu. Kadang-kadang ia dingin selalu gua ambui gini kau. Kau yang dan ambui dah, kau ia dingin. Mulai kalau ibu-ibu bapak kau kini kau mau tuari tabi itu bahasa cerita kau. Lah kata bi lain, kata banam boleh kau mah. Memang mumbang jatuh kalau pun jatuh tak tahu awak tu. Tetapi hukum sunatullahnya, hukum alamnya, kita ini sudah uzur lanjut usia. Jadi kita berharap Bapak Ibu yang mendangah koko, tolong kalau setiap solat hukum diri waktu pastikan berjamaah. Itu caranya. Awak yang bisa tu, awak yang bisa setiap solat 5 waktu pastian diri awak berjamaah. Mulai kalau laki-laki. Paham kau gitu? Kalau awak hukum diri awak kayak gitu, insya Allah ada motivasi awak. Rasa rugi awak kalau ndak, kalau tinggal jamaah tu. Itu caranya. Berat ndak menjelang tabiaso. Kalau lah tabiaso insya Allah. Apalagi kalau lah pensiun waktu luang tu lah banyak. Ada rumah saji selesai. Jadi kalau ndak ada ngaji ndak ada wirid dah Bapak Ibu, siap maghrib kok masjid kok jauh dosa pulang. Ngaji baca Al-Quran ke, atau sholat sunnah nih bapaknya ke, atau zikir apa terserah. Sampai sholat isya, saya bisa pulang-pulang lah. Yo, alang kari cari wan gaya-gaya kok lah. Nah, dunia kan sudah ada awak ke doh. Amal soleh, kalau ingin awak husnul khotimah, nah itu. Ya, manusia itu, seseorang itu diwafatkan dengan kebiasaan yang dilakukannya semasa hidup. Mungkin Bapak Ibu pernah ada misalnya orang yang wafat dalam sholat, dalam baca Al-Quran, di atas mimbar. Mu'alaf kemarin itu, hari Jumat, siapa itu? Tuh, Dr. Yahya tu, Masya Allah, beliau mu'alaf, ustaz, di atas mimbar, hari Jumat, Masya Allah, balambin tu mah, masuk surga. Iya apalagi, kalau mu'alaf itu berarti kan fitrah startnya dari beliau masuk Islam. Sama Jawa doh. Awal lah dari dulu. Jadi mari. Ya, jadi kalau ingin awak husnul khotimah, maka buat kini kok kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kebaikan itu. Ada dosen ambo dulu sedang puasa, beliau wafat. Masya Allah, Pak Profesor Siraj. Di puasa, banyak puasa Senin Khamis. Bila meninggal awak dah tahu, urusan Allah. Jadi banyak sekebaikan, banyak baca Al-Quran, gitu kan. Apa nih baca Al-Quran mereka? Ya sholat sunnah. Apa nih sholat sunnah? Golek-golek salah kalau nanti bawa kartu. Gitu. Kalau enggak, tak tolong kawan, baca Al-Quran. Mandanga baca Al-Quran tuh, ibu dapat pahala. Kan Al-Quran itu, wa idza quri'al Al-Quran fastami' wa ansit. Kalau ada dengan baca Al-Quran, diam, dengarkan, la'allakum turhamun. Allah berikan rahmat. Kan luar biasa itu. Ndak awak baca doh, mandanga baca Al-Quran saja dapat rahmat dari Allah. Ini kita berharap seperti itu. Jadi salat jangan sampai ditinggalkan.
Karena nanti fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Datang nanti generasi-generasi, khawatirlah, cemaslah awak kok, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Atau siapa tu? Anak-anak cucu awak. Khawatir awak, camih awak, bimbang awak. Waspada, hati-hati. Kalau tidak hati-hati dari kini, dia pasti itu, karena godaannya itu banyak. Makanya kalau ya mungkin itulah, awak masing-masing beda-beda, Bapak Ibu. Awak kalau di rumah tidak sembahyang di lambui ke pinggang, Bapak Ibu. Awak pernah masuk anak ke dalam bak, oke? Karena ingkar janji. Jangan juga subuh ya, soleha. Ya, kalau tidak aku mangke, saya belakang tu biasa. Lama saja mengicik. Lakam orang dair lah. Angke lagi. Masa nak ndak sampai 3 hari lagi, sebentar lagi. Besoknya kencang dari wak leh. Itu caranya. Jadi hukum dalam Islam itu membuat jerah, bukan mengulangi. Makanya awak tegas di rumah Bapak Ibu, kanak cucu awak kalau dia tidak sholat. Kontrol. Lai sholat tadi. Lai lima. Itu caranya. Dulu sewanako awak dah ditolong sama Pemko, ditolong awak. Ada 821 dulu programnya. Kini surau smart surau. Masya Allah. Lah disuruh anak awak, menyuruh anak ke surau itu payah kini kok. Boleh ikut tu subuh tu. Baca kak je orang gaibnya begitu. Kini lah di gara-gara absennya ramai masjid kini tu. Didukung tu. Jangan sampai awak tidak motivasi anak-anak awak. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang pemerintah kita, dukung saja. Karena itu adalah kebaikannya. Tujuannya itu adalah membina dan membimbing. Anak-anak awak ini sangat berat tantangan mereka itu. Apalagi kita sebagai laki-laki, bapak hadirin kaum muslimin, tanggung jawab penuh di pundak kita. Kita berharap kita usaha maksimal. Itu kuncinya dulu. Usaha maksimal. Kalau lah maksimal usaha wa, baru fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, serahkan kepada Allah. Nabi Nuh tu lah usaha maksimal. Didakwahkan anak, diajak inyo ndak namua, nyo lari. Kemudian lari nyo kajah anak tu, nyo manje. Mencak bukit, ndak bawa ke pekenenas, mati dalam kekufuran. Tetap didoakan anak. Baru ditegur sama Allah, itu bukan anakmu. Ini dah bilik ketik dia kadang usaha dulu. Ada usaha dah. Usaha dalam maksimal. Kesembayang elok nak nanti anda muah tu dah. Ndak bisa kayak gitu, Bapak Ibu, ndak bisa. Dipastikan ndak bisa. Anak-anak kini kok kalau ada iko di tangannya gua, handphone gua, habis itu. Sudah itu. Ndak percaya cobalah. Itu caranya. Makanya Bapak Ibu jangan capek-capek anak lagi HP. Ndak ada. Ikut TK CD nak baru. Ndak TK alun sekolah do. Iko saya kena jauh itu. Astagfirullah. Selamat orang tuanya telah membunuh pelan-pelan tu. Menghancurkan anak tu. Saya ndak masuk ke tu. Ambo mau haramkan handphone bagi anak sampai di kelas 3 SMA atau di MAN. Baru dapat. Kalau ndak. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf, saya Erman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Dan semoga Allah berikan keistiqomanati kepada kita, anak turunan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.